Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai, Bapak Ibu, topik malam hari ini dalam kelas webinar yang bertajuk The Power of Positive Feelings. Di malam Ahad nih, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk ikut belajar lewat Zoom meeting. Mudah-mudahan jadi sebab mengundang keberkahan. Kita berdoa kepada Allah, apa-apa yang coba kita kupas malam hari ini menggugah diri kita dapat sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif, dan pada akhirnya membuat kita memiliki energi yang baru untuk terus berbenah sebagai seorang hamba. Insya Allah. Baik, sehat-sehat semua ini ya. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan ini nih, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pernah nggak sih kita ngerasain low energy, teman-teman? Pernah nggak ngerasa low bad gitu? Ngerasa apa ya istilahnya ya? Mager, ngerasa kayaknya nggak punya gairah, nggak punya tenaga untuk berkarya, untuk beramal. Nah, kita pasti pernah ngalamin ngalamin ini. Dan ini bahaya teman-teman kalau kita biarkan. Ini harus segera kita sadari. Karena dalam hidup ini kita butuh energi. Betul? Dalam hidup kita butuh energi. Dalam hidup untuk beramal soleh kita butuh energi. Allah kan menciptakan kita, di antara maksud yang paling utama adalah untuk beribadah. Dan untuk beribadah, ibadah dalam makna yang seluas-luasnya, itu butuh energi. Betul? Maka ya kalau sedang lowbat jangan dibiarin. Harus segera kita sadari dan kita kelola. Jadi penting buat kita nih untuk sadar di mana level energi kita saat ini. Gitu. Karena sesuatu yang nggak kita sadari, itu nggak bisa kita kendalikan. Apa sih yang membuat kita kehilangan energi? Saat kita putus rasa. Makanya kita kan ngomong malam hari ini tentang feelings. Feeling itu kan rasa. Dan rasa itu bermula dari kesadaran. Jadi rasa itu bermula dari sadar. Karena perasaan itu adalah turunan dari pikiran. Jadi pada modul ini, kawan-kawan ayah bunda yang dirahmati Allah, yang akan coba saya bahas adalah level of consciousness atau tingkatan-tingkatan kesadaran. Sambil kita muhasabah, sambil kita evaluasi, kira-kira kita sekarang ada di tingkatan yang mana nih dari level kesadaran ini. Dan insya Allah materi saya cukup padat, cukup panjang. Jadi insya Allah nanti kita bagi dua sesi. Sesi pertama eh, malam hari ini dan sesi kedua insya Allah hari Ahad, Ahad malam besok. Jadi yang akan saya jadikan frame bahasan kita ketika ngomongin tentang the power of positive feelings itu adalah LOC atau level of consciousness. Ini satu riset yang cukup populer saya yakin. Ada yang pernah tahu nggak riset ini? Ini populer. Ini dihadirkan oleh seseorang yang bernama David Hawkins ya, Dr. Hawkins, satu konsep atau satu modul yang cukup populer. Beliau itu ngebahas tentang power versus force. Bahkan frame dari David Hawkins ini juga saya pakai di mentorship lapang dada. Ini sebuah kajian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang mengungkapkan sebuah pemikiran tentang tingkat kesadaran manusia. Jadi David Hawkins ini melakukan riset selama lebih dari 20 tahun tentang tingkat kesadaran manusia. Sampai akhirnya dari riset itu dia eh, menghasilkan sebuah skala yang disebut dengan skala Hawkins. Ini skala yang bisa memetakan sampai di mana sih tingkat kesadaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena di mana level kesadaran kita itu sangat berpengaruh terhadap banyak hal. Di mana level kesadaran kita itu sangat mempengaruhi cara kita melihat atau memandang realitas.
Karena kan apa sih buah dari kesadaran? Buah dari kesadaran itu kan persepsi, keyakinan, belief system, pola pikir, value, nilai yang kita pegang. Itu sebetulnya buah dari kesadaran. Jadi kan orang sering bilang tuh ya, ketika ada sebuah kejadian, terus kita bisa mengambil hikmah dari kejadian itu, orang-orang suka bilang, oh berarti kita sedang naik level. Nah ini sebenarnya terjadi yang namanya pergeseran kesadaran. Ada sebuah pencerahan baru. Ketika kita bisa melepaskan diri kita dari kesadaran lama pada kesadaran yang baru. Akhirnya semakin tinggi level kesadaran seseorang, dia akan semakin dewasa. Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, dia akan semakin produktif dalam karya, semakin bahagia, semakin efektif hidupnya. Ya, nah bisa dilihat ya teman-teman ya di slide ini ya. Ini ada skala yang dibikin sama David Hawkins. Nah, kira-kira kita ada di mana nih? Efeknya itu adalah yang sebelah kanan nih, yang ada gambar segitiga. Kelihatan nggak? Kalau kita masih ada di level bawah, tingkatan energinya atau tingkat kesadarannya, kita akan jadi seseorang yang in action. Apa itu in action? Nggak bergerak, mager. Jadi dalam riset ini, Dr. Hawkins itu memformulasikan sebuah hierarki model dari pengembangan diri, teman-teman. Jadi model ini punya skala 0 sampai 1000. 0 itu tingkatan yang paling rendah, 1000 itu tingkatan kesadaran yang paling tinggi. Dan tingkatan kesadaran ini menentukan perspektif kita sebagai manusia. Jadi makin bawah itu makin rendah, makin atas itu makin bagus. Jadi kalau tingkat kesadaran kita masih di bawah 200, David Hawkins itu disebut dengan force ya. Kalau dalam bahasa saya sempit dada. Tapi kalau sudah di atas 200, dia disebut dengan power atau lapang dada kalau dalam bahasa saya. Nah, kalau kita masih di bawah, itu kita akan in action, kita nggak bergerak, nggak bereaksi. Makin ke atas, yang level bawah itu apa? Nanti coba kita bahas satu-satu ya. Level bawah itu saat diri kita masih didominasi oleh rasa malu, rasa bersalah, putus asa, kesedihan yang terlalu dalam, rasa takut, cemas, khawatir yang berlebihan, fear. Nah, itu energi rendah ya. Dan eh, akan membuat kita itu akhirnya nggak bergerak atau action, in action. Nanti makin ke atas masih di zona force atau getaran rendah. Jadi force itu cenderung getarannya negatif, sedangkan kalau power itu cenderung getarannya positif. Masih di kelompok getarannya negatif, ada juga desire, anger, ketika kita dinominasi oleh rasa marah, pride, rasa bangga yang tidak pada tempatnya. Kita mulai bergerak tapi disebut dengan hyperactivity, capek luar biasa saat kita menggunakan energi-energi ini untuk bergerak. Kan banyak ya, masih suka dengar nggak sih? Ada kalimat-kalimat bijak yang seakan-akan bagus, yang bunyinya tuh begini. Pokoknya kalau kamu benci sama orang, kalau kamu kecewa sama orang, kalau kamu sakit hati sama orang, jadikan sakit hati itu untuk membuat kamu apa bergerak dan berhasil. Ketika kamu berhasil, tunjukkan kepada orang itu. Wah, masih suka dengar nggak nasihat kayak gitu? Saya sih agak kurang sepakat ya, karena itu apa ya, bergeraknya menggunakan energi amarah, ya itu hyperactivity. Kita bisa kok bergerak produktif, tapi dengan batin yang damai, dengan energi kemaafan, dengan energi forgiveness. Jadi kita akan coba kupas nih pelan-pelan, satu demi satu, Bapak Ibu, untuk bisa naik ya, menapaki level-level kesadaran ini. Ya, jadi mulai dari bawah, nanti coba kita bahas, sampai nanti kita titik netralnya itu ada di angka 200 kalau menurut Dr. Hawkins. Neutrality, courage. Courage itu ini titik perubahan.
Ketika seseorang berani untuk take responsibility, dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Nggak lagi nyalahin orang, ya. Level yang di bawah courage ini mentalnya masih mental victim, masih seakan-akan mentalitas korban. Jadi atas apa yang terjadi dalam hidupnya, dia itu masih senang nyalahin orang. Frustrasi, anger, ini gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Ya, jadi prinsip hidupnya itu SOSKS, semua orang salah kecuali saya. Tapi kalau seseorang udah sampai di level courage, courage itu kan berani ya, keberanian. Iya, dia sudah take responsibility, bertanggung jawab penuh atas hidupnya, memegang kendali hidupnya. Makanya kalau orang sudah sampai level ini, dia mulai menemukan yang namanya happiness, mulai menemukan yang namanya productivity, apalagi sampai level acceptance. Ketika dia sudah menerima. Jadi acceptance itu penerimaan hati yang ridho, itu energinya cukup tinggi menurut Dr. Hawkins. Nanti lebih atas lagi ada satu tingkatan kesadaran yang disebut dengan reason. Reason itu seseorang punya eh, apa namanya? Purpose, punya tujuan, punya alasan yang jelas atas apa yang dia lakukan, gitu. Yang paling puncak saat kita itu digerakkan oleh energi cinta, oleh energi sukacita, energi kedamaian. Kalau kita sudah sampai sini bahkan outputnya itu adalah extraordinary outcome. Dan level puncak dari tingkatan kesadaran manusia disebut oleh David Hawkins dengan enlightenment. Enlightenment itu pencerahan. Pencerahan, teman-teman sekalian. Sebagai manusia kita pasti naik turun. Betul nggak? Iya dong, kadang di atas, kadang kita di bawah. Tapi kita punya tingkat kesadaran utama. Artinya, walaupun kita naik turun, kita bisa apa istilahnya mengevaluasi yang dominan itu kita ada di tingkatan mana. Jadi kita perlu mengidentifikasi kita tuh ada di tingkatan kesadaran yang mana. Setelah kita identifikasi, kita buat rencana pengembangan diri yang kira-kira bisa kita tindak lanjuti. Jadi gunakan LOC ini sebagai map, sebagai peta jalan, sebagai frame yang menarik kita untuk kita gunakan dalam perjalanan kita menuju pencerahan, enlighten, gitu. Jadi kira-kira siap nggak nih? Kita tapaki satu demi satu perjalanan ini. Kalau siap, silakan tulis di kolom chat. Bismillah, siap gitu. Insya Allah ya. Sudah hampir 1.000 orang nih yang hadir di ruang Zoom. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan barokah ya apa yang kita coba bahas malam hari ini. Dan saya mau ngajak, kira-kira apa aja sih ciri-ciri ketika seseorang itu sudah sampai pada puncak kesadaran yang disebut dengan enlightenment. Ada 4 ciri-cirinya. Jadi dari mana kita tahu kita tuh sedang menanjak naik ke atas tingkatan kesadarannya? Ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan ciri-ciri ini menunjukkan kita on the track menuju pencerahan. Ya. Dan ini diteliti oleh salah seorang pakar otak namanya Profesor Andrew Newberg. Dia ini seorang peneliti pionir di bidang neuroteologi. Jadi neuroteologi ini satu bidang ilmu yang menghubungkan antara agama dan cara kerja otak atau disebut juga dengan spiritual neuroscience. Jadi eh, dia menyebut the new science of transformation. Ada beberapa ciri ketika seseorang itu on the track menuju pencerahan. Jadi enlightenment itu kan pencerahan. Sebuah pengalaman kunci dalam hidup yang akan mengubah diri kita selamanya. Nah, bertahun-tahun Profesor Newberg ini melakukan brain scanning ya, artinya
scanning pada otak orang-orang yang mengaku telah mengalami yang namanya enlightenment. Dan dia menemukan ada 4 hal, teman-teman, ada 4 hal yang ini menjadi ciri utama ketika seseorang itu mengalami pengalaman pencerahan. Kalau teman-teman setidaknya pernah ngalamin 4 pengalaman ini, itu sebetulnya pintu gerbangnya udah mulai kebuka. Dan itu kabar baik bahwa kita sedang menuju pencerahan. Apa aja itu 4 yang dimaksud? Satu, kata Andrew Newberg, seseorang itu ngalamin, seseorang itu dikatakan on the track menuju pencerahan saat dia merasakan yang namanya sense of intensity, kawan-kawan sekalian. Siapa yang tahu apa itu sense of intensity? Ketika seseorang itu merasakan pengalaman yang emotional, intens. Pernah nggak sih Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, saat kita berzikir, saat kita sholat, saat kita tafakur, itu tuh kita kayak tenggelam dalam kehusyuan. Pernah ngalamin nggak? Kita merasakan sensasi emosi yang sangat dalam gitu. Jadi kayak mudah nangis. Atau saat kita memandang pemandangan alam, tiba-tiba kok kita merasakan seperti ada rasa indah yang luar biasa. Ada yang pernah ngalamin? Iya. Nah, itu disebut juga dengan spiritual ecstasy. Jadi kita merasakan nikmat yang luar biasa saat beribadah. Ya. Tiba-tiba dengar ayat Quran, terus tiba-tiba netes air mata. Ngelihat satu tempat, ya, hati kita tersentuh. Itu namanya sense of intensity. Kalau di brain scanning, ya, kata si Andrew Newberg ini, saat kita mengalami sense of intensity, limbic system di otak kita itu menjadi sangat aktif. Dan jika kita pernah ngalamin, itulah pintu gerbang pertama menuju enlightenment. Ya, satu, sense of intensity. Kemudian ciri yang kedua, kata beliau, seseorang itu on the track menuju pencerahan, enlightenment, yang itu puncaknya positive feelings, kalau menurut David Hawkins, ketika dia merasakan yang namanya feeling of clarity. Apa itu teman-teman, feeling of clarity? Menemukan hikmah dan jawaban atas berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang selama ini bikin kita buram gitu. Mungkin kadang-kadang bertahun-tahun kita merasa ada banyak hal dalam hidup ini yang kayaknya nggak make sense. Pernah nggak nanya kayak gitu? Ada banyak yang susah dijelaskan. Ada banyak pertanyaan yang nggak terjawab dalam hidup kita. Ada banyak keraguan yang membuat kita galau. Kadang-kadang kita juga merasa, kok hidup ini kayaknya nggak adil ya. Dan kita sering bertanya-tanya, apa ya yang salah dengan saya? Kenapa kok musibah ini terjadi secara beruntun? Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab itu bisa memicu krisis spiritual, spiritual crisis. Nah, orang itu kalau sudah on the track menuju enlightenment, dia tuh tiba-tiba bisa ngalamin yang namanya feeling of clarity. Tiba-tiba semua itu, tiba-tiba segala sesuatu itu nampak jelas, nampak clear, dan make sense. Gitu ya. Kalau dalam kajian ilmu otak ini, kata si Andrew Newberg, orang yang sedang ngalamin feeling of clarity, itu eh, bagian talamusnya itu menjadi sangat aktif di salah satu. Itu tanda sedang memperulang cara pandang dia tentang kehidupan. Dia ngalamin yang namanya pergeseran paradigma hidup atau paradigm shift. Dia mulai hijrah gitu. Cara pandang tentang kehidupan. Itu namanya feeling of clarity. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nggak terjawab, sekarang terjawab. Hikmahnya baru ketemu. Oh ternyata ini loh rahasianya Allah. Itu namanya feeling of clarity. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Ada lagi ciri yang ketiga. Kata Andrew Newberg, seseorang itu on the track menuju enlightenment saat dia merasakan yang namanya sense of unity and connectedness. Apa itu? Ketika dia merasa dirinya itu menyatu dan terhubung dengan segala hal. Jadi dia tuh jadi sangat mudah berempati sama orang. Saat dia melihat orang lain, itu seakan-akan dia melihat dirinya sendiri.
Dengan begitu, akhirnya yang muncul itu apa? Kebaikan hati, peduli, nggak tegaan, ya. Pernah nggak kita kok kayaknya ngeliat orang tuh jadi kayak empati, jadi kayak peduli, pengen berbuat baik, pengen mudahin urusan dia. Karena saat kita ngelihat orang itu seakan-akan kita ngeliat diri kita sendiri. Nah, kalau sudah sampai state itu kita on the track menuju pencerahan. Kalau di dalam kajian ilmu otak, saat seseorang ngalamin yang namanya sense of unity ini, jadi ada bagian dari otak namanya parietal lobe itu menjadi nggak aktif. Itu wilayah otak bagian belakang yang mengolah semua informasi sensorik dan membantu kita untuk punya yang namanya sense of self atau ego, selfish, egois. Nah, ketika bagian otak ini aktif, itu artinya kita udah nggak, udah redup tuh egonya. Jadi ngelihat orang tuh penuh dengan, ya seakan-akan kita terhubung dengan dia. Ngelihat alam semesta bahkan, ya. Ngelihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Kalau sampai kita nggak punya kepedulian, itu jangan-jangan udah mati hati kita. Naudzubillah. Kalau sampai kita nggak ada kepedulian, saudara-saudara kita yang sedang dijajah, lalu cuma mikirin diri sendiri dengan bahasa, ngapain sih mikirin orang, masalah kita aja masih banyak. Nah itu omongan orang yang selfish. Ya. Jangan-jangan masalah kita tuh nggak pernah beres karena kita egois. Kalau dulu guru saya pernah berpesan begini, Son, seandainya kamu sudah berusaha berikhtiar menyelesaikan masalahmu tapi nggak beres-beres, coba berhenti sebentar, bantu, tolong mudahkan urusan orang lain. Maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu. Ya orang-orang yang on the track menuju pencerahan, dia akan kayak gini memang rasanya. Sense of unity, ngelihat orang tuh pengen nolong, ikut menderita ketika ada orang lain menderita, ikut senang ketika orang lain senang. Bukan sebaliknya. Kalau dengki itu kan susah ngeliat orang lain seneng, seneng ngeliat orang lain susah, itu namanya dengki. Tapi kalau empathy, sense of unity and connectedness, itu kalau orang lain menderita, kita ikut menderita. Kalau orang lain seneng, kita ikut seneng. Dan itu di antara karakter dari Nabi Muhammad SAW yang Allah puji, Ra'ufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Betapa Rasulullah itu seseorang yang maha penyantun dan maha penyayang. Kepengen semua orang kalau bisa selamat. Ya, maka amanah dakwah ini diemban. Walaupun sangat berat. Nah, dan yang terakhir yang keempat, kata Andrew Newberg, seseorang itu dikatakan on the track menuju pencerahan saat dia mulai merasakan sebuah state hati yang disebut dengan feeling of surrender. Ya, jadi merasakan keberserahan yang begitu dalam. Dia paham nggak semua harus difikirin. Ada yang perlu kita pikirin, tapi ada sesuatu yang perlu kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Athaillah dari dalam kitab Al-Hikam, Arhi nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu untuk sesuatu yang itu memang sudah ada yang ngatur. Tenang aja, nggak usah dipusingin. Bagianmu melakukan apa yang ada dalam kendalimu saja. Jadi, nah, surrender ini penting. Dan untuk meningkatkan, coba saya mau nanya ya teman-teman, dalam kacamata kita sebagai orang yang beriman, gimana caranya untuk bisa naik level satu demi satu, tangga demi tangga menuju puncak kesadaran? Caranya gimana? Latihannya gimana? Jalannya tuh apa kira-kira? Ya kita gunakan frame dari David Hawkins ini sebagai bingkai bahasan aja. Tapi kita pendekatannya pendekatan tauhid gitu. Untuk bisa naik satu demi satu tingkatan kesadaran tadi, tentu dengan nyambungin rasa kita kepada Allah. Dengan ibadah, dengan zikir. Makanya seseorang tuh yang terus meningkatkan kualitas zikrullahnya, positive feelings itu akan terus tumbuh dalam dirinya.
Dan ini berproses. Zikir itu, kawan-kawan sekalian, satu-satunya ibadah yang tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat, tidak ada batas kondisi. Betul nggak? Tidak ada uzur yang bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan zikir. Jadi positive feelings itu sebetulnya kalau bahasa langsungnya dalam kacamata kita sebagai orang Muslim, sebagai orang yang beriman, positive feelings adalah buah dari zikrullah ta'ala. Maka pendekatan yang kita pakai juga untuk bisa menapaki satu demi satu tingkatan kesadaran ini adalah dengan zikir. Nanti kita kembalikan semuanya kepada Allah. Satu-satu kita kembalikan semuanya kepada Allah. Walaupun zikir ini, kalau kata Syekh Abdul Latif As-Sakandari, dia punya beberapa tapak. Nggak apa-apa, kita jalanin terus. Level satu ada orang yang berzikir cuman mulutnya aja, tapi pikirannya lalai, hatinya lalai. Itu level satu. Ya nggak? Nanti level 2 ketika seseorang itu berzikir, bukan cuman mulut, tapi pikirannya ikut sadar. Dia paham apa yang dia baca. Kalimat-kalimat thayyibah yang terucap dari lisannya, betul-betul dia pahami maknanya. Level berikutnya, seseorang itu berzikir bukan cuman mulut yang ikut, pikiran yang sadar, tapi juga hati yang merasa. Sampai puncaknya, top of the top dari level zikrullah ta'ala itu saat kita betul-betul bulat total berserah kepada Allah. Jadi ini proses. Dimanapun level kita, nggak apa-apa, terusin aja latihannya. Karena walaupun zikir kita baru di mulut, itu lebih baik daripada kita nggak zikir sama sekali. Gitu kata Imam Al-Ghazali. Maka nanti jalan yang kita pilih untuk menghadirkan positive feelings ini teman-teman sekalian adalah jalan zikrullah ta'ala. Siap kira-kira ya? Bismillah ya. Kita tapaki satu demi satu LOC ini atau level of consciousness ini. Mudah-mudahan semakin ke atas kita akan semakin tercerahkan, semakin ke atas positive feelings yang tumbuh dari diri kita semakin banyak. Ya, kalau siap, yuk kita bahas pelan-pelan tapak demi tapak dari tangga-tangga atau tingkat-tingkat kesadaran ini. Kita mulai dari yang paling bawah dulu ya. Nanti malam hari ini kita mungkin akan membahas level yang energinya rendah dulu. Pelan-pelan kita naik insya Allah. Bagaimana kita nyetel hati kita, nyetel pikiran kita untuk menaikkan tingkatan kesadaran kita. Mulai dari yang paling bawah dulu. Apa yang paling bawah? Bapak Ibu, yang paling bawah apa? Shame. Apa itu shame? Ya, mari kita kupas pelan-pelan ya. Kita mulai dari level yang paling rendah yaitu rasa malu. Maksudnya gimana, Mas Sony? Malu, malu seperti apa yang dikatakan energinya rendah dan akan membuat dada kita sempit? Sebetulnya pada porsi yang pas, pada tempat yang semestinya, rasa malu itu bisa positif. Betul nggak? Jadi setiap tingkatan kesadaran itu bisa punya dua sisi. Kayak rasa sedih, rasa malu, rasa cemas. Itu punya dua sisi. Bisa positif, bisa negatif. Betul nggak? Iya. Kalau kita, misalkan apa? Ketika kita sedang cemas. Cemasnya karena apa dulu nih? Cemas untuk urusan dunia atau cemas untuk urusan akhirat? Karena kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau ngomong gini, Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kecemasan dalam urusan dunia itu menggelapkan hati. Tapi kecemasan dalam urusan akhirat itu justru cahaya bagi hati. Poin saya apa? Dalam setiap tingkatan level of consciousness ini selalu ada dua sisi. Selalu ada dua bagian. Ini bisa positif, bisa negatif. Malu juga sama. Malu itu pada porsi yang pas itu positif. Malu itu adalah sifat yang bisa membentengi kita dari melakukan sesuatu yang rendah. Betul nggak? Malu itu bisa menjadi sebagian dari iman. Orang beriman itu kalau nggak punya rasa malu, dia akhirnya akhlaknya jadi rendah.
Dia nggak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Bagaimana dalam Islam itu rasa malu itu ditempatkan sebagai bagian dari keimanan seseorang. Orang beriman itu pasti punya rasa malu, ya. Malu berbuat maksiat. Jadi sudah semestinya kita itu sebagai insan yang beriman itu punya rasa malu. Bahkan teman-teman tahu nggak Bapak Ibu, di antara dosa yang paling besar dan tidak diampuni Allah adalah dosanya orang-orang yang nggak punya malu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ini hadis sahih, Allah itu akan senantiasa mengampuni hamba-hambanya kecuali mereka-mereka yang mujahir. Mujahirin. Apa itu? Orang yang berbuat dosa dan tanpa rasa malu dia tampakkan terang-terangan dosa itu di hadapan manusia. Ya, jadi eh, apa namanya? Dia menampakkan dosanya di hadapan manusia. Bahkan dijadikan konten, naudzubillah. Allah sudah tutup aibnya, tapi dia buka. Itu di antara karakter orang yang tidak akan terampuni dosanya, kata Rasulullah. Yang menarik itu dalihnya adalah, oh saya nggak mau munafik. Padahal menyembunyikan dosa itu bukan sebuah kemunafikan, itu perintah Rasulullah. Kita itu ya, Bapak Ibu, setipis-tipisnya iman kita kan, insya Allah lah, kalau untuk dosa kita pasti punya rasa malu, betul nggak? Nah, ternyata ada kelompok manusia yang itu bahkan dengan bangga menampakkan kemaksiatan, disebut dengan kelompok mujahir. Ini salah satu dosa yang tidak terampuni, kata-kata Nabi SAW. Artinya apa? Rasa malu itu bisa positif. Rasa malu itu bisa positif. Adapun rasa malu yang dimaksud di sini, yang energinya rendah, adalah ketika rasa malu itu membuat kita kehilangan harga diri, menghilangkan self esteem, ya, membuat kita nggak pede, membuat kita nggak optimis, membuat kita merasa rendah, membuat kita merasa lemah. I'm not good enough. Pesimism cenderung membuat kita membenci diri sendiri, membuat kita merasa nggak berharga. Nah ini rasa malu yang seperti ini, yang ini perlu kita segera sadari, ya, dan kita lepas untuk menaikkan level kesadaran, ya. Dan seringkali persoalan malu itu memang persoalan identity, ya, persoalan identitas. Jadi kalau dalam teori pola perubahan, kawan-kawan sekalian, atau neurological level (NLL), di antara yang paling kuat mendorong seseorang punya energi untuk berubah ketika sesuatu itu di level identity atau di level spirituality. Kita belajar dari ayat Quran, bagaimana Allah itu bahkan menghibur hati pasukan muslimin ketika selepas perang kalah di perang Uhud. Ya. Kita semua tahu ya kisah tentang perang Uhud, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Pasukan muslimin itu terpukul. Perang Uhud adalah perang balas dendamnya musyrikin Quraisy. Ketika mereka kalah di perang Badar, mereka balas dendam di perang Uhud. Pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah syahid, Mus'ab bin Umair syahid. Rasulullah giginya tanggal, berdarah-darah. Ya, helm besinya masuk ke wajahnya Nabi. Jadi ketika kalah, cara Allah untuk mengangkat kepala kaum muslimin adalah dengan menurunkan ayat ini. Ini ayat kesukaan saya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi karena seringkali orang itu kalau dalam episode kalah pasti ada merasa lemah, betul nggak? Merasa malu dan berbagai macam emosi negatif dalam diri. Dan lewat ayat ini Allah menghibur. Allah mengatakan bahwa semua ini hanyalah pergiliran episode kehidupan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bapak Ibu, semua ada masanya. Kita pasti akan merasakan pergiliran dalam episode kehidupan. Betul nggak?
Kadang kita menang, kadang kita kalah. Ya kan? Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Ada kalanya kita berada di puncak, tapi ada kalanya kita mungkin berada di bawah. Betul? Ada masanya semua begitu membahagiakan, tapi mungkin juga ada momen yang membuat kita begitu kecewa. Itu hanya pergiliran aja. Jadi saat kita di bawah, kita nggak perlu malu. Nggak perlu berbangga dengan apa yang kita dapat, dan nggak perlu juga terlampau sedih dengan apa yang hilang. Hidup itu sebagaimana musim yang terus berganti, roda yang terus berputar. Semua ada masanya kok. Maka kata Allah dalam ayat ini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi penting sekali kita itu mengelola segala negativity dengan mengembalikannya kepada Allah. Nggak apa-apa kalau kita merasa mungkin satu dua momen dalam hidup merasa kita nggak baik-baik aja. Nggak apa-apa, kita manusia kok. It's okay not to be okay. Nggak apa-apa saat kita ngerasa nggak baik-baik aja. Tapi kita kelola negativity itu. Cara ngelolanya gimana? Zikrullahi ta'ala. Makanya energi zikir itu akan menenteramkan jiwa. Sekaligus juga membangkitkan optimisme. Segala sesuatu saat kita kembalikan kepada Allah. Itu akan menenteramkan jiwa kita. Dan membangkitkan optimisme kita kawan-kawan sekalian. Ya, maka ini dahsyat sekali. Dan ini persoalan mental. Ya, ini persoalan mental. Jangan bagaimana dari perang Uhud kita itu belajar dari punya mental korban menjadi mental pemenang. Dan ini sebuah ayat ketika selepas kalah dari perang Uhud, bagaimana cara pasukan muslimin menumbuhkan positive feelings itu dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Kalimatnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi saat dia diancam, saat dia ditakut-takuti, dia akan diserang, mereka akan diserang, justru dengan ancaman itu malah bertambah imannya. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini zikir yang singkat tapi luar biasa teman-teman. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Jadi kita nggak terlalu lama dari dalam rasa minder, rasa malu, merasa sebagai seseorang yang kalah. Jangan lama-lama di situ. Bisa difahami ya? Itu negatif feelings yang perlu kita ubah menjadi positive feeling. Nah, di antara cara merubahnya adalah ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sambungkan diri kita dengan Quran. Sambungkan diri kita dengan Allah sang pemilik hati. Dan dengan ketersambungan ini, negativity akan berubah menjadi positivity. Negativity akan berubah menjadi jiwa yang tentram, optimisme itu akan tumbuh. Negativity menjadi positive feelings. Oke? Itu tapak yang pertama. Shame. Bagaimana kita mengelola rasa malu dalam diri kita. Berikutnya sekarang. Coba lihat lagi LOC-nya. Setelah shame, apa yang berikutnya? Negativity yang berikutnya apa teman-teman sekalian? Guilty feeling. Guilt. Apa itu guilt? Rasa bersalah. Ya. Nah, ini juga perlu kita setel nih hati kita, setel pikiran kita. Supaya kita nggak terlalu lama tenggelam di level ini. Dan kembali lagi, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Rasa bersalah itu ada sisi positifnya. Ini ada dua sisi rasa. Merasa berdosa, merasa bersalah, dalam batasan yang wajar, itu sikap yang positif. Betul ya? Bahkan sejelek-jeleknya perasaan itu adalah saat kita merasa nggak berdosa. Perasaan tidak merasa berdosa itu kain kafan yang membungkus hati yang mati, katanya gitu. Jadi eh, merasa bersalah itu dalam satu sisi positif, betul ya?
Bahkan orang-orang salafus soleh, ulama-ulama kita sangat peka terhadap dosa-dosanya. Peka sekali. Diceritakan tuh Bapak Ibu, para ulama, para pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Bahkan mereka itu kalau ngelihat di rumahnya ada tikus yang mengganggu, itu langsung ingat dosa. Ya Allah, ini ini pasti karena dosa-dosaku. Saking pekanya terhadap salah diri. Ketika ngelihat anak nggak bisa diatur, istri kok ngelawan, ya urusan ini urusan itu jadi susah. Salah pesoleh itu langsung, ya Allah, apa dosaku sampai Engkau memberikan aku pesan cinta seperti ini. Jadi maksud saya apa? Guilty feeling, rasa bersalah dalam batasan tertentu itu bagus, itu positif. Tapi ada pun yang saya maksud dalam konteks ini, rasa bersalah yang negatif itu saat rasa itu membuat kita tenggelam dalam penyesalan, nggak bisa memaafkan diri sendiri atas kejadian yang sudah lewat. Rasa bersalah itu membuat kita akhirnya nggak mau bergerak, nggak mau berbenah. Rasa bersalah itu akhirnya membuat kita putus asa. Rasa bersalah itu akhirnya membuat kita punya tendensi untuk merusak diri. Nah, rasa bersalah ini yang nggak boleh. Bisa dipahami ya? Jadi, rasa bersalah yang positif itu adalah rasa bersalah yang tidak berefek pada putus asa. Tapi justru dengan rasa bersalah itu mengantarkan diri kita untuk menjauh dari dosa, bertaubat, bermujahadah, bersemangat amal soleh. Itu yang perlu kita jaga. Bukan justru membuat kita malah putus asa, malah lemes. Pokoknya kaidahnya itu, benteng terakhirnya itu adalah jangan sampai kita putus asa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sahabat sekalian, Bapak Ibu, jangan pernah tinggal di kampung putus asa. Bahkan ketika kita merasa hidup terasa begitu berat, pandangan gak kelihatan, gelap, semua pintu tertutup, segala cara udah mentok, tetaplah jaga asa itu. Karena Allah insya Allah sedang menyiapkan jalan baru. Jadi, ini. Lah terus bagaimana caranya nih Mas? Nih, bahkan dalam sebuah ayat yang ini indah sekali, kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini yang dipanggil hamba-hamba yang melampaui batas loh Bapak Ibu. Hamba-hamba yang dosanya mungkin udah kelewat batas. Tapi masih Allah kasih harapan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini indah sekali. Allah malah ngasih kita harapan. Jadi Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Kita yang ninggalin Allah. Jadi dalam keadaan seterpuruk apapun, jangan sampai kita kehilangan asa. Karena di antara dosa yang paling besar adalah dosa yang berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir. Kalau kita ngaku orang beriman, kita nggak boleh putus asa. Kita merasa seterpuruk apapun hidup ini, Allah punya rencana yang indah. Kalau kita mau balik. Dosa kita mungkin menggunung tinggi, tapi ampunan Allah itu melangit luas. Kan ada tuh nasyidnya ya. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Jadi orang yang ngejaga asanya, itu akan tumbuh positive feelings dalam dirinya. Maka eh, ini rasa yang perlu kita jaga. Jadi di satu sisi kita nggak putus asa walaupun mungkin kita terjebak dalam dosa. Tapi di sisi yang lain bukan berarti kita meremehkan dosa. Jadi kita ada di tengah-tengah. Sebagaimana ungkapan dari Sayyidina Abu Bakar, Innallaha yaghfirul kabair
fala tayasu wa yu'adzibu ala saghair fala taghtaru. Allah bisa mengampuni dosa-dosa besar kita, maka jangan putus asa. Tapi Allah juga bisa mengazab kita karena dosa-dosa kecil. Jadi jangan tertipu. Nah ini dua kutub yang perlu kita jaga teman-teman sekalian. Karena perasaan bersalah yang terlalu dalam itu malah pintu apa namanya kendaraannya setan tuh bikin kita akhirnya Allah kayaknya nggak akan ngampunin saya. Ngapainlah saya balik? Kenapa sih putus asa itu dosa besar? Karena orang kalau udah putus asa dia pasti nggak balik kepada Allah. Bener nggak? Bener nggak Bapak Ibu? Makanya di antara riadoh tuh yang saya ajarkan kepada para menti di program mentorship Lapang Dada itu adalah menghayati syairnya Al-I'tiraf, mengakui dosa dan komitmen untuk kembali kepada Allah. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, hamba ini nggak pantas ya Rob masuk surgamu, tapi hamba juga takut kalau harus ke nerakamu ya Allah. Kemana lagi kalau bukan kepada Engkau hamba kembali dan memohon pertolongan, memohon petunjuk. Ya, maka run back to Allah. Nah, ini upaya untuk bisa menumbuhkan emosi positif atau positive feelings. Run back to Allah. Fafirru ilallah. Jaminan dari Nabi, Bapak Ibu, ketika seorang hamba itu kembali kepada Allah, maka yang sempit akan dilapangkan, sedih akan diganti dengan kebahagiaan, jalan keluar akan dibuka, dituntun. Ya, jadi jaga baik sangka itu penting. Ya, hati-hati dengan prasangka kepada Allah. Anna ingda dzanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Dalam keadaan seterpuruk apapun, jaga harapan itu. Jaga baik sangka itu kepada Allah. Gitu ya. Dan ketika dalam keadaan terpuruk, makanya jangan cuma ingat dosa, tapi juga ingat nikmat yang beriringan dengan dosa. Dosa kita banyak, tapi nikmat Allah juga lebih banyak. Artinya, dengan begitu kita akan sadar untuk segera kembali kepada Allah. Abu ulaka bini amatika alayya wa abu ubi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hati-hati dengan prasangka buruk kepada Allah sekalian. Makanya doa yang diminta Nabi itu ketika 3 hari sebelum beliau wafat, sabda Nabi SAW, janganlah kalian semua meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Pokoknya prinsip hidup orang beriman tuh gini, kalau ada kebaikan, maka kebaikan itu datang dari Allah. Dan jika ada keburukan, seringkali kita yang ngundang sendiri. Betul nggak? Masalahnya kadang-kadang kita nggak mau ngaku. Makanya ngaku itu, saya sering sampaikan ya, mengaku itu adalah pintu gerbang perbaikan. Mengaku itu adalah pintu gerbang pemulihan. Beberapa orang nggak mau ngaku. Dosa saya apa? Saya kurang ibadah apa? Itulah dosanya. Nggak merasa dosa. Dia ujub dengan amalnya. Akhirnya ketika dapat sentuhan ujian, sentuhan kasih sayang dari Allah, seakan-akan merasa, kenapa harus saya? Why me? Why not? Padahal kaidah hidup itu justru ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan menguji hamba itu. Kalau dia ridho, maka Allah ridho. Kalau dia sahot, kalau dia murka, Allah murka. Auzubillah. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai kita kehilangan harapan, jangan sampai kita kehilangan asa, tumbuhkan terus asa itu, dan itu pangkalnya positive feelings.
yang akan memberikan kita kekuatan. Run back to Allah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Rabbi zalamtu nafsi fakfirli. Ya Allah, hamba zolim, hamba mengaku. Ampuni hamba ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Ada banyak sekali kalimat-kalimat istighfar yang itu isinya pengakuan dan permohonan ampunan. Dan itu biangnya positive feelings teman-teman sekalian. Di antara yang membuat hati kita dipenuhi negative feelings itu adalah dosa. Ya, ketika rasa bersalah itu ada, jadikan rasa bersalah itu menjadi positif, dorong kita untuk berbenah diri. Bukan tenggelam dalam rasa bersalah itu, yang akhirnya malah membuat kita nggak bergerak. Oke ya, teman-teman sekalian. Dan diajarin oleh para ulama kalimat-kalimat indah, untayan-untayan, munajat mesra seorang hamba kepada Robnya, bahwa sekalipun kita merasa seterpuruk apapun, tetap dialah Allah sebaik-baik tempat kita kembali dan mengadu. Nggak ada yang lain. Gitu ya. Nah, berikutnya itu apatis. Apatis itu ya sebetulnya saudaranya putus asa. Saat kita merasa nggak punya harapan, saat kita merasa nggak berdaya, saat kita merasa kehilangan ghirah, saat kita merasa kehilangan kepedulian. Itu namanya apatis. Sikap tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Itu apatis teman-teman sekalian. Dan itu negative feelings tuh. Jadi udah mulai nggak ada girohnya. Kurang bersemangat dalam ngelakuin sesuatu. Nggak peduli dengan sekitar. Udah hilang perasaan. Udah nggak ada minat. Masa bodoh. Ya. Lagi-lagi teman-teman sekalian. Masa bodoh itu dalam beberapa hal positif. Bagus. Kita perlu masa bodoh kadang-kadang. Masa bodoh terhadap omongan orang. Masa bodoh terhadap lingkungan yang toksik. Nggak semua harus kita perhatikan. Tapi kalau kita masa bodohnya terhadap hal-hal yang itu kebaikan, hal-hal yang itu positif, maka itu masalah. Itu jadi masalah. Jadi apatis itu adalah salah satu sikap seseorang yang menarik diri dalam menghadapi sebuah keadaan. Makanya orang yang apatis itu cenderung dia nggak peduli dengan kondisi dirinya secara emosional, secara sosial, secara kehidupan alamiah fisiknya bahkan dia nggak peduli. Ya, ya. Ketika rasa apatis ini membuat kita kehilangan semangat, kehilangan kepedulian, merasa nggak berdaya. Nah, nah, terus bagaimana caranya nih, Mas Sony, agar kita bisa menyikapi sikap apatis ini, agar berubah menjadi positive feelings, rasa yang lebih positif. Caranya itu dengan menumbuhkan ghiroh, menumbuhkan dorongan spiritual. Gini ya, teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita itu kan dalam beraktivitas, dalam beramal soleh, itu punya beberapa dorongan. Ada yang dorongannya dorongan yang sifatnya material, material. Ada yang dorongannya itu dorongan emosional. Ya enggak? Kita ngelakuin sesuatu, wah ada untungnya nih buat saya, makanya saya ngelakuin ini. Itu dorongan material. Ya. Ada orang ngelakuin sesuatu, dorongannya dorongan emosional. Karena dengan melakukan sesuatu itu kita merasa lebih baik. Tapi memang yang paling kuat itu, yang akan mengubah apatis itu menjadi positive feelings, saat yang kita tumbuhkan itu dorongan spiritual. Ya. Apa itu dorongan spiritual? Menjadikan harapan di hatinya itu berharap kepada Allah. Contoh ya, ada sebuah hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Siapa yang melepaskan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya. Hadis ini kan Rasulullah itu ngasih kita dorongan spiritual, betul nggak? Oh, jadi kalau kita pengen dilepaskan kesusahannya, kita lepaskan juga kesusahan orang. Kalau kita pengen dimudahkan urusannya, kita mudahkan urusan orang. Nah, orang itu akan tiba-tiba jadi produktif, jadi punya giroh lagi saat dorongannya itu dorongan spiritual. Bisa dipahami ya? Maka cara untuk mengubah apatis ini menjadi positive feelings itu adalah menumbuhkan giroh dorongan spiritual. Apalagi ditambah sebuah hadis yang sangat populer. Kata Rasulullah, ahabbu an-nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabu al-a'mali ilallahi azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslimin. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah membahagiakan orang lain. Jadi ketika kita punya dorongan, saya pengen ya dicintai Allah. Saya pengen dicintai Allah. Saya pengen dimaafin Allah. Dengan motif itu kita jadi tumbuh ghiroh. Kita jadi punya kepedulian dengan sekitar. Apa yang bisa saya kontribusikan? Siapa yang bisa saya bantu? Siapa urusan yang bisa saya mudahkan? Nah, itu positive feelings yang punya power luar biasa, teman-teman sekalian. Saat ghirohnya itu bersifat spiritual. Ghirohnya itu bersifat spiritual. Oke, kawan-kawan sekalian. Ini bisa diterima ya? Sudah 3 tapak yang kita kupas, bisa diterima ya? Masih bisa dikunyah ya? Nangkep ya apa yang saya maksud ya? Langkah-langkah kita nyetel hati, nyetel pikiran untuk menumbuhkan positive feelings yang itu punya kekuatan. Masih aman ya? Masih semangat untuk nyimak ini kira-kira? Lanjut? Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu semangat, saya jadi ikutan semangat nih. Karena ini betul-betul frame penting sih dalam perjalanan kita mengembangkan diri, menumbuhkan diri. Jangan sampai secara nggak sadar kita masih tenggelam di dalam kubangan energi negatif tadi. Dan itu perlu kita kelola. Nah, masuklah ke tapak berikutnya. Apa itu? Masih di energi yang rendah nih. Grief. Grief itu apa? Duka. Kesedihan yang terlalu mendalam. Ya. Nah, ini bagaimana rasa ini bisa kita ubah menjadi positive feelings. Dan kalau ngomongin sedih, kawan-kawan sekalian, sedih adalah sebuah keniscayaan. Sedih adalah bagian dari fitrahnya manusia. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari kesedihan. Betul? Termasuk para nabi, para rasul. Semua orang hampir bisa dipastikan pernah ngalamin yang namanya sedih. Nabi Yakub sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sedih ketika kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sedih ketika kehilangan istri dan paman tercintanya. Bahkan sampai disebut dengan tahun kesedihan. Jadi setiap kita pasti ngalamin sedih. Tapi bedanya apa? Kesedihannya para nabi, kesedihannya para rasul itu nggak sampai melampaui batas dan nggak sampai melemahkan iman. Berbeda dengan kita yang seringkali kesedihan ini melemahkan iman kita, membuat kita meratapi terlalu dalam, membuat kita merasa nggak beruntung. Jadi kadang-kadang kita nggak memahami batas-batas kesedihan. Kita terlalu larut dalam kegundahan. Sampai akhirnya dengan kesedihan itu mengubah sikap kita secara signifikan. Ya. Membuat jiwa kita gersang.
Nah, ini penting makanya. Bagaimana nih bisa kita kita ubah menjadi positive feelings? Ada sebuah ayat yang sangat populer, Quran surat At-Taubah ayat ke-40, ketika Allah menceritakan Rasulullah Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar dalam proses hijrah. Dan ada sebuah kalimat yang diucapkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, yang ketika itu dalam keadaan panik, cemas, takut, sedih. Kata Rasulullah, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih karena Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah nggak kemana-mana. Allah nggak pernah ninggalin kita. Kita yang sering ninggalin Allah, kawan-kawan. Ya. Ya mungkin ada waktunya kita bersedih. Sedih ini, sedih itu. Sedih karena beberapa perkara. Kematian, kemalangan, kehilangan, cacian, makian, umpatan orang lain. Ya, tapi bagaimana dengan kesedihan itu nggak perlu kita panjangkan. Segera bangkit dan kembali berjuang. Karena kebanyakan di antara kita tuh sindromnya suka memanjangkan kesedihan. Seakan-akan Allah itu nggak mewujud dalam kehidupan kita. Pada kalimat dari Nabi yang Allah abadikan dalam Quran, La tahzan, innallaha ma'ana. Allah selalu ada buat kita. Ya, Allah nggak kemana-mana. Kita yang sering ninggalin Allah kan. Nah terus bagaimana caranya Mas Sony? Agar bisa mengubah kesedihan itu menjadi positive feelings. Ada beberapa rumus. Yang pertama, ingat rumus ABC. Apa yang pertama? ABC. Apa itu ABC? Akui, beri waktu, curhat. Coba diulang. Ini rumusnya gampang diingat nih. Akui, beri waktu, curhat. Itu kaidah pertama. Yang pertama, akui. Ngaku dulu. Jangan disangkal. Jangan ditolak. Jangan denial. Akui saja. Nggak apa-apa. Allow yourself to be human. Nabi Yakub itu mengakui kesedihannya. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi jangan pura-pura kuat. Jangan sok keras. Kata anak muda zaman sekarang. Jangan sok kuat gitu. Nggak apa-apa. Ada kalanya kita merasa rapuh mungkin. Ada kalanya kita merasa hancur. Akui itu sambil pelan-pelan kita bawa ke Allah. Ya. Ada banyak sekali tuh doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama saat kita sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, duka cita, cemas, bingung, lemah, bakhil, pengecut. Banyak. Atau doanya Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Banyak banget doa-doa yang diajarin oleh Rasulullah, oleh para ulama, apa yang Allah abadikan dalam Quran. Ya Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, nggak ada kemudahan kecuali apa yang engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan jika jika engkau kehendaki maka semua bisa jadi mudah. Artinya akui dulu, pelan-pelan bawa ke Allah, kemudian beri waktu, ya. Beri waktu itu ya take your time. Nanti seiring waktu berjalan, kita bisa pulih kok. Kemarin ada seorang ibu yang curhat sama saya di Bogor, habis saya ngisi kajian. Beliau baru ditinggal sama suaminya. Dia bilang sambil nangis gitu, Mas Oni, saya sudah berusaha tegar, tapi nggak bisa, Mas. Setiap kali saya pergi ke tempat ini, saya ingat suami saya. Saya pergi ke tempat itu, saya ingat suami saya. Saya sudah berusaha tegar, Mas. Tapi saya nggak bisa. Apa jawaban saya? Ibu nggak usah berusaha tegar.
Jawaban saya, ibu nggak usah berusaha tegar. Ya akui aja dan beri waktu. Take your time. Ya. Nanti waktu itu yang akan jadi penyembuh. Ya. Makanya kalau ada orang curhat sama saya, yang penting saya pastikan ini orang sholatnya bagus, tauhidnya bagus. Itu kadang-kadang saya nggak ngasih nasihat apapun. Saya cuman katakan, take your time. Ya. Jalanin aja, hadapin hayati. Nah, curhat itu ya mengadu kepada Allah. ABC, akui, beri waktu, curhat. Itu akan membuat kita lebih baik. Itu akan membuat kita tumbuh positive feelings. Akui, beri waktu, curhat. A, B, C. Akui, beri waktu, curhat. A, B, C. Itu jurus penting tuh untuk menumbuhkan emosi positif saat kita sedang rasa sedih yang cukup dalam. Nanti ya, eh, setelah kita udah mulai agak membaik kondisinya, langkah keduanya apa untuk bisa melepas kesedihan ini menjadi positive feeling? Renungkan, muhasabah. Apa sih yang bikin kita sedih? Apa sih yang bikin kita sedih? Ini perlu kita renungkan, kawan-kawan sekalian. Ya, jangan-jangan eh, emosi itu nggak semestinya membuat kita sebegitu terkuncinya langkah, terutama langkah dalam kebaikan. Jadi merenungkan dan memahami emosi yang kita rasa itu bisa membantu kita melepas rasa sedih yang terlalu dalam. Gitu ya. Allah itu ngasih kita ujian sebagai sentuhan sayang. Dan orang-orang beriman itu pasti yakin Allah adalah the best dan memberikan kita limpahan rahmat insya Allah. Yakin itu, jaga terus baik. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama sesuatu yang kita anggap sulit, akan ada kebaikan dan kemudahan insya Allah. Ya. Suatu hari nanti kita akan melihat masa lalu itu sebagai bukan untuk yang kita ratapi, tapi justru kita syukuri. Maka langkah ketiga itu kita perlu yakin. Jangan-jangan bisa jadi kesedihan ini akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Jadi kalau boleh saya ulang, suatu hari nanti akan ada masanya. Kita melihat masa lalu, bukan untuk meratapinya, tapi justru untuk memahami bahwa semua yang kita alami merupakan bagian indah dari alur pengalaman hidup kita. Kita akan bersyukur bahwa kita pernah berada di masa itu. Kita akan bersyukur bahwa kita pernah berada di masa sesedih hari yang lalu itu. Karena dengan begitu kita jadi tahu artinya sebuah rasa syukur. Dengan peristiwa itu membuat kebahagiaan akan terasa jauh lebih manis. Ya. Jadi, ah, ini beberapa kaidah penting agar kesedihan yang sedang kita rasa itu berubah menjadi positive feelings. Kemudian, langkah berikutnya adalah nikmati sujud. Jadikan setiap episode kehidupan itu membuat kita sujud kepada Allah. Dan sujud itu adalah puncaknya kebahagiaan, teman-teman. Puncaknya nikmat. Puncaknya nikmat. Makasih ya Allah. Cukup bagi kita untuk bersyukur karena masih diizinkan sujud hari ini. Karena itulah hal yang paling penting dalam hidup. Selain itu hanyalah bunga kehidupan ya. Dua nikmat terbesar, nikmat primer, bernafas dan bersujud kata guru saya. Ya. Jadi ABC,
akui, beri waktu, curhat. Yang kedua, renungkan, muhasabah, ya. Dan yang ketiga, perbanyak sujud, perbanyak sujud. Maka insya Allah tiga langkah itu akan menggeser kesadaran kita di level grief itu menjadi lebih positif, menaikkan level kesadaran kita. Dan yang berikutnya adalah lakukan aktivitas-aktivitas. Sibukkan diri kita dengan amal soleh dan aktivitas positif. Jangan malah ngurung diri di kamar. Itu setan seneng tuh kalau kita sendirian. Digodanya gampang. Makanya kalau lagi sedih, sibukkan diri dengan aktivitas. Apapun, ya. eh, Practicing act of kindness, bantu orang, nolong orang, gitu kan. Avoiding overthinking, jangan sampai kita tenggelam, overthinking, mikirin sesuatu terlalu over, banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu akan membuat kita malah makin menderita. Bangun hubungan, nurturing relationship dengan orang, ya, ngobrol, sibukkan diri dengan aktivitas yang produktif dan positif, olahraga. Jadi, ini beberapa kaidah penting kawan-kawan sekalian agar grief itu berubah menjadi positive feelings. Oke ya? Dan terakhir mungkin di sesi pertama malam hari ini yang coba saya bahas adalah satu tapak di atas grief itu adalah fear. Apa itu fear? Rasa takut. Nah, ini juga bikin sempit dada nih. Ini juga yang akan membuat kita inaction, membuat kita langkahnya jadi terkunci. Maka rasa takut ini harus kita ubah menjadi positive feeling. Kalau kata eh, apa namanya? Nah, ini nih beberapa rasa takut yang sering kali mengunci langkah kita. Takut gagal, takut kehilangan, takut berubah, mencemaskan sesuatu. Apa sih yang kita takutin kawan-kawan sekalian? Ingat betul kalimat ini. Lihat, kalau saya pegang banget sebuah kalimat kunci dari Imam Al-Ghazali ini. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu itu sejauh dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu sedekat dua bibir. Ya, what yours will find you. Yang memang tidak ditakdirkan untukmu, dia akan menemukan caranya untuk hilang. Dan yang memang ditakdirkan untukmu, dia akan menemukan caranya untuk datang. Ya, kadang-kadang yang buruk sengaja Allah lepas supaya yang baik punya kesempatan untuk datang. Oke ya. Jadi apa yang kita takutin kawan-kawan sekalian? Kalimat ini menurut saya itu bisa mengubah rasa takut menjadi positive feeling. Dan orang itu nggak akan banyak takut dalam hidup kalau dia memang bulat percaya kepada Allah. Masalahnya memang level percaya kepada Allah itu beda-beda, ada tingkatannya. Level satu, kadang-kadang ada di antara kita yang hanya percaya Allah itu ada. Percaya nggak Allah itu ada? Ada, percaya sih Allah itu ada. Karena kalau yang satu ini aja kita enggak, berarti kita ateis, ya. Berarti kita ateis. Tapi kalau kita mau meningkatkan level keyakinan kita, bukan cuman percaya Allah itu ada, percaya Allah senantiasa menjaga, percaya Allah Maha Tahu segalanya, percaya Allah pasti memilihkan yang terbaik. Jadi, teman-teman sekalian, seberapa mantap kita berserah kepada Allah itu sangat ditentukan oleh
seberapa tinggi level kepercayaan dan keyakinan kita. Makanya lapang dada itu bahan bakunya adalah iman dan berserah. Believe, surrender. Orang kalau percaya bulat, Allah itu senantiasa ngejaga, Allah Maha tahu segala yang terbaik buat kita. Allah pasti milihin yang terbaik buat kita. Dia tuh kalau cemas, takut, dia segera titipkan kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu. Jadi kita perlu nih mengalokasikan kekhawatiran kita pada tempat yang semestinya. Kalaupun kita mau cemas, kalaupun kita mau takut, yang perlu kita cemaskan tuh amal soleh, dosa-dosa kita yang belum kita minta maaf kepada Allah. Nah, itu yang perlu kita cemaskan, bukan untuk mencemaskan hal yang nggak semestinya. Gitu ya. Nah, nah itulah beberapa kaidah kawan-kawan sekalian. Beberapa tips yang semoga bisa menggeser segala bentuk negativity itu menjadi positive feelings yang punya power. Maka judulnya adalah The Power of Positive Feeling. Saat kita sedang cemas, bikin aja dua tabel nih. Apa yang dalam kendali kita, apa yang di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita, kita lakukan sesuatu, dan setelah itu berhentilah khawatir. Sedangkan yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah. Makanya doanya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwata illa billah. Oke ya teman-teman sekalian, untuk malam hari ini kita cut dulu sampai sini. Atau masih mau lanjut? Satu lagi deh, saya kasih bonus. Tentang desire nih. Desire itu eh, satu apa ya, obsesi yang itu menggerakkan kita. Ini bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Apakah obsesi kita itu dalam hidup sekedar ngejar ambisi pribadi, atau obsesi kita itu adalah memberi manfaat? Nah, itu dijawabnya nggak boleh pakai teori, tapi hati yang ngejawab. Kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab yang beliau tulis, pokoknya barang siapa yang bangun pagi, lalu mendedikasikan dirinya untuk nolong orang lain, maka dia itu bisa dapat pahala seperti Haji Mabrur katanya. Makanya kita niatin, apa yang menjadi motif atau obsesi desire kita sehari-hari. Apakah cuma sekedar ngejar ambisi pribadi, atau betul-betul pengen ngasih manfaat. Dan itu efeknya beda banget. Kalau kata Rasulullah dalam sebuah hadis, siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, akhirnya urusannya nggak beres-beres. Dan dibikin ngerasa kurang terus. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Dibikin terasa kurang terus. Kurang ini, kurang itu, kurang begini, kurang begitu. Tapi barang siapa yang obsesinya adalah akhirat, maka urusannya dibikin simpel sama Allah. Dan Allah akan menjadikan hatinya itu merasa cukup. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Ya. Maka desire ini akan menjadi positive feeling saat memang ambisi kita itu ngasih manfaat kepada orang, bukan sekedar ngejar kepentingan-kepentingan diri. Jadi kita harus pindah zona dari zona nafsu diri menjadi ambisi untuk memberi manfaat. Kalau kalau ambisi kita sekedar memenuhi nafsu diri, akhirnya yang terasa apa? Kondisi hati kita banyak cemasnya, banyak takutnya. Semua seakan-akan harus serba sempurna sesuai dengan keinginan kita. Jiwanya merasa hampa, selalu kurang terus, gak pernah ngerasa cukup. Ya,
Ketika sukses pun akhirnya malah jadi sombong, euforia. Tapi kalau ambisi kita ngasih manfaat, kita akan merasakan sebuah kondisi hati yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Jiwanya selalu merasa cukup, nggak pernah ngeluh. Kalaupun lagi sukses, dia akan humble dan dia ngerasa semua yang didapat itu pasti yang terbaik dari Allah. Gitu ya. Nah, desire ini supaya jadi positive feelings, pindahlah, jadikan ambisi hidup kita itu untuk ngasih manfaat, bukan sekedar ngejar keinginan diri. Ya. Nah, kita potong sampai sini ya. Besok malam baru kita mulai bahas nih dari yang anger sampai puncaknya insya Allah. Sampai enlightenment, sampai peace, sampai cinta. Malam hari ini kita masih buka untuk umum ya. Untuk yang besok, yang kepengen serius belajar, panitia menawarkan ladang amal, ayo infak terbaik. Bukan buat saya Bapak Ibu, tapi emang untuk program-program kebaikan kita insya Allah. Nanti Mas Hendro akan ngasih infonya. Kita ketemu besok malam untuk menyelesaikan bahasan kita. Supaya nggak nanggung ya. Kita baru bahas sampai desire. Nanti insya Allah besok kita lanjutkan dari mulai anger sampai ke atas. Terima kasih. Hatur nuhun.